Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Najabdin Gumilang dengan NPM 2478204. Di sini saya akan melakukan hands-on untuk mata kuliah kecerdasan buatan pada IT ya, yang dimana saya akan melakukan penjelasan untuk lab session 2, yang dimana lab session 2 sendiri itu adalah search algorithms, topic uninformed and informant search. Jadi di sini sebelum ini nanti saya jelasin di sini saya disuruh membuat video penjelasan yang mendemonstrasikan program dan menjalankan alur berpikir menggunakan ketiga algoritma. Dan disuruh ini bukan membaca teks slide narasi tools AI, tapi mungkin saya ada sedikit bantuan lah. Nah, di sini ada 7 ya yang disuruh ya. Yang pertama itu ada deskripsi tugas, yang kedua itu ada menunjukkan hasil eksekusi dan dari ketiga algoritma, beserta penjelasan alurnya, tambahkan ilustrasi jika diperlukan. Terus yang di tiga itu menunjukkan perbandingan dari ketiga algoritma berdasarkan eksekusi program, terus memberikan kesimpulan apakah ketiga algoritma memberikan hasil yang optimal, mana yang terbaik, tunjukkan dan jelaskan. Dan yang pasti ini ada kriterianya harus ada. Pokoknya gambar audionya harus baik dan inilah. Nah, yang pertama kita akan masuk ke deskripsi tugas dulu ya, yang dimana saya disuruh ngebuat sebuah eh, Maze Runner Analysis atau membuat labirin peta yang berbasis tag yang seperti ini nih. Ya, jadi di sini ada sebuah labirin ya yang dimana ada S, ada G, ada tag ini. Jadi eh, S sendiri itu berarti start titik awalnya, terus ada G sendiri tuh G itu goal atau tujuan akhirnya dan hashtag ini adalah wall atau tembok. Jadi kan eh, kayak semacam sekat-sekat ini nih. Ini nih kayak sebuah eh, jalan lah, jalan untuk ke goalnya. Jadi di tugasnya sendiri tuh kita tuh diberikan sebuah kode program. Ya ini ada dulu kode programnya. Isi kerangka kode yang masih kosong pada bagian algoritma. Jadi kode programnya tuh dia menampilkan masih kosong ya. Yang dimana kita akan menambahkan, ini masih sebenarnya udah ada tapi masih belum bisa dijalani kodenya. Ini kita menambahkan tiga algoritma yang dimana itu kita akan menambahkan BFS algoritma, terus ada DFS algoritma dan ada S-star algoritma yang dimana S-star sendiri itu ada dua, jadi dia ada Manhattan sama bad heuristic. Oke, lanjut. Setelah kita memodifikasi kodenya, nah di sini kita bisa lihat sendiri lah ini BFS, DFS dan S-star itu apa sih? Jadi BFS itu adalah Bridge First Search, yaitu adalah sebuah algoritma menggunakan jalur terpendek sendiri penemuan solusi. Oke, jadi kita disuruh membuat sebuah peta yang melanjutkan kode kode yang diberikan di instruksi tadi. Jadi kita akan membuat sebuah labirin yang berisikan start dan goalnya dan sebuah wall dan sebuah jalan. Jadi mungkin kita langsung saja untuk ke kode yang setelah saya buat ya, yang saya buat menggunakan Visual Studio Code. Nah, yang dimana di sini seperti ngikutin kode yang tersebut, jadi kita menambahkan di BFS ini eh, koordinatnya lah, path dan not explored-nya untuk eh, ya untuk agar kita bisa dari labirin itu dapat menggunakan algoritma BFS, DFS, dan SSEarch untuk mencapai tujuannya. Jadi yang pertama sendiri kita akan mulai dulu dari BFS ya. Jadi jadi sebelum ke algoritmanya, jadi sebelum kita ke algoritmanya, kita akan menuju ke dalam ini nih, class mesh solvernya, yaitu adalah bentuk class sehingga mesh seperti posisi start, posisi goal itu dapat dikelola dalam satu objek ya. Saat program dijalankan sistem terlebih dahulu, dia akan membaca layout mesh-nya, lalu mencari posisi S dan G. Terus kemudian ada posisi get neighbors ini.
Ini mesh mesh solver ini tuh dia buat objeknya agar dia dapat mengenali objek S, Y, wall, dan path-nya. Nah, terus ada opsi ada delegate neighbor ini dia tuh buat untuk mengambil semua posisi tetangga yang bisa dikunjungi dari satu node. Misalnya kita kan di dalam node ini kan ada beberapa pekat nih, dia mau ke bawah, ke atas, ke samping, ke kiri, ke kanan. Jadi dia akan dapat mengunjungi tetangganya itu tersebut. Jadi dia bisa mempengaruhi urutan eksplorasi terutama pada BFS dan DFS ya. Jadi walaupun dua algoritma itu sama-sama valid, jalur yang ditemukan tuh bisa berbeda tergantung urutan, pokoknya urutan jalan yang yang dicek. Setelah itu jadi masing-masing tuh algoritma bekerja dengan mekanisme yang berbeda untuk menentukan not mana yang diperiksa berikutnya. Jadi not di sini tuh adalah langkahnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam algoritma BFS. Jadi di sini saya menggunakan eh, DevSoft BFS itu tuh untuk agar algoritma BFS ini dapat menjelajahi not berdasarkan level kedalaman. Artinya, BFS itu akan memeriksa semua not yang jaraknya satu langkah dari start terlebih dahulu. Lalu semua notnya itu Lalu semua not yang jaraknya 2 langkah, 3 langkah, dan seterusnya. Dan karena itu BFS itu menggunakan queue atau antrian. Tipsnya adalah FIFO, first in, first out. Jadi not yang masuk lebih dulu itu akan diproses lebih dulu. Nah, di program ini, di kode ini, BFS itu dimulai dari posisi start. Nih, posisi start. Lalu setelah dimasukkan posisi start, start itu dimasukkan ke queue, ke antrian lah. Setelah itu selama antrian itu belum kosong, program itu akan mengambil not paling depan. Nah, misalnya nanti kita jalanin lah ya. Mungkin kita jalanin dari sekarang lah ya, untuk tahu kayak gimana. Nah, kita bisa lihat tuh sendiri di base ini dia jadi mulai dari posisi 1 nih. Dan dia ada not explore-nya sendiri tuh 66 not explore. Jadi BFS ini tuh setelah program mengambil not paling depan, dia akan memeriksa apakah not tersebut tuh adalah goal. Kalau belum, semua tetangga yang flat akan dimasukkan ke antrian. Oh, jadi sebelum dia masuk ke dalam, bisa jalan ke dalam goal ini, dia akan memasukkan daftar antriannya seperti ini. Dia ke bawah dulu, mengeksplor ke bawah, habis itu dia melihat yang paling cepat, dia langsung ke atas, nggak mungkin ke samping dong. Ke samping ini kelamaan soalnya. Dia ke bawah, habis itu ke kanan, dia ke atas lagi, habis itu ke kanan, ke bawah, kanan, ke atas, ke kanan, sampai di goal. Jadi dia tuh mendandai not yang sudah dikunjungi. Jadi di BFS ini tuh berarti dia menandang eh men- menanda menandai not yang udah dikunjungi, berarti dia tidak akan kembali not dia tidak akan ke jalan yang telah dia kunjungi. Berarti setelah dia ke sini, ke ke bawah, ke kanan, dia nggak mungkin bakal ke kiri, ke ke jalur yang ini lagi. Jadi dia akan langsung mencari jalur tercepatnya agar dapat sampai ke goal ini ya. Jadi dia nggak akan bolak-balik lah. Dan dia juga ada eh, nah, dia juga ada jadi di BFS sendiri tuh dia juga ada stem from ya. Jadi dia itu bisa di algoritma itu menyimpan asal node sebelumnya sehingga jalurnya itu bisa direkonstruksi saat goal ditemukan. Jadi kalau dijelaskan dengan ilustrasi itu BFS itu seperti gelombang yang melebar ke segala arah dari titik. Jadi bukan langsung masuk ke salah satu jalur, tetapi menyapu lapisan-lapisan
terlebih dahulu. Nah, kelebihan dari BFS sendiri, dia itu lengkap selama solusi ada, maka BFS akan menemukannya. Nah, pada graf tak berbobot seperti mesh ini, BFS akan menghasilkan jalur terpendek dalam jumlah langkahnya. Kalian bisa lihat sini, dia tuh langkahnya sendiri tuh ada 29 step ya untuk BFS. Jadi dia eh, pokoknya dia tuh mencari langkah terpendek untuk mencapai tujuan. Jadi eh, mungkin agar bisa cepat gitu. Nah, tapi kekurangannya BFS ini tuh bisa mengeksploitasi cukup banyak node karena dia menyebar luas ke banyak arah nih. Node-nya sendiri ada 36, tapi stepnya ada 29. Nah, misal dari start tuh ada dua jalan, kanan dan bawah. Ini kan ada, ini tapi atas dan bawah. Karena ini kasih wall ya udah. Start nih. Ini, atas dan bawah. Jadi BFS itu tidak akan langsung fokus ke kanan. Dia akan cek kedua arah itu sebagai level pertama. Setelah itu baru meriksa not-not turunannya. Jadi BSF itu bersifat sistematis dan merata. Jadi dia tuh misalnya ini level 1 ke bawah nih. Habis itu level 2-nya ke kanan, level 3-nya ke atas. Jadi dia akan mengecek secara menyeluruh ya dari level-level tersebut apakah jalur itu cepat atau tidak. Nah, setelah kita eh, menjelaskan tentang algoritma BFS dan kode dari BFS, kita akan lanjut ke bagian DFS Deep First Search. Jadi kalian bisa lihat di DFS ini, DFS tuh jadi DFS itu adalah deep first search, yaitu adalah berbeda dengan BFS yang melebar ke layar core. DFS itu cenderung masuk sedalam mungkin ke satu cabang sebelum ke cabang lainnya. Jadi misal dia tuh kayak menelusuri cabang-cabang yang ada di dalam mesh-nya itu. Jadi sebelum mundur tuh dia akan mencoba cabang lain. Jadi cara berpikirnya seperti kita pokoknya di dalam ini DFS nih kalian bisa lihat dia kan kalau yang BFS sendiri kalian bisa lihat di sini dia tuh kayak cuma ngikutin langkah yang paling cepat langsung nyampe. Nah, tapi kalau DFS sendiri dia tuh langsung kayak misalnya ke bawah, dia ke dari start tuh dia ke bawah, ke kanan, ke atas, ke bawah, ke kanan, ke bawah. Nah, ini kan dia harusnya ke kanan ya. Tapi dia akan menelusuri sedalam mungkin ke dalam cabang ini. Jadi dia kayak nyampe mentok lah. Misal kalau ada batasan dia akan dia harus ikutin terus sampai mentok di batasan tersebut. Nah, dia tuh kalian bisa lihat nih, dia ke bawah sampai mentok, habis itu ke kanan sampai mentok, habis itu ke atas sampai mentok, kiri, atas, kanan, sampai dia menemukan goalnya. Jadi di FS ini tuh dia biasanya menggunakan stack atau tumpukan dengan prinsip last in first out. Jadi node terakhir yang masuk akan diproses lebih dulu. Di program ini, di DFS itu dimulai dari start, lalu node startnya itu dimasukkan ke stack. Selama stacknya belum kosong, program akan mengambil node paling atas. Nah, ini kan startnya belum kosong nih. Nih, ini kan ke bawah nih belum kosong, ini masih ada nih. Terus ke kanan, harusnya dia ke sini ya. Tapi dia memilih atas. Nah, ini yang harusnya dia berhenti di sini, di titik ini nih. Tapi dia eh, menelusuri sampai mentok ya, sampai paling bawah. Baru dia ke kanan, ke atas, ke kiri, ke kanan sampai dengan tujuannya. Nah, sama seperti BFS juga, di sini dia memakai visit dan came from. Jadi perbedaannya adalah struktur data dan urutan permesan node-nya. DFS itu selalu menelusuri jalurnya itu lebih dalam dulu. Eh, Dia seringkali cepat mencapai area yang jauh, tetapi tidak selalu menemukan jalur terpendek ya. Secara intuitif, DFS itu seperti eh, ketika kita masuk labirin, dia tuh memilih satu lorong tuh lurus terus. Nah, kalau udah benar-benar buntu, dia baru ke dia baru berpindah jalur ya. Berpindah jalur ke jalur yang dia pilih. Nah, nanti dia juga
misalnya dia memilih satu jalur itu dia lurus terus gitu. Jadi pokoknya sampai mentok. Jadi, nah kelebihannya kita bisa lihat dulu dari kelebihan dari DFS sendiri ini, kelebihan dari DFS sendiri ini tuh dia implementasinya sederhana, terus dia kadang cepat menemukan suatu solusi bila arah awalnya tuh kebetulan benar. Misalnya jika emang lurus terus sampai mentok itu benar tujuannya, berarti emang ya DFS ini bisa jadi apa tercepat. Tetapi jika misalnya dalam bola labirin tuh misalnya berbelok-belok, maka DFS ini memiliki kelemahan ya, karena dia harus em, menelusuri lebih jauh dulu. Nah, oke, sekarang kita lihat juga, aduh. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Di sini not export dari BFS itu 66. Terus di sini not export dari eh, DFS itu 74. Dan kalian bisa lihat sendiri langkahnya tuh 29 step untuk BFS dan ini 51 step untuk DFS. Jadi dia kayak eh, berjalan lebih lama gitu lah mencari tujuannya. Nah, sekarang kita akan masuk ke algoritma yang kedua, yang ketiga ada algoritma S-star. Nah, untuk algoritma S-star sendiri, dia itu termasuk informant search, yaitu artinya algoritma ini tuh tidak mencari secara buta. Dia itu menggunakan informasi tambahan yang disebut heuristik untuk memperkirakan seberapa dekat atau seberapa dekat suatu node, suatu langkah itu ke goal. Jadi prinsip utama dari S-start sendiri, dia itu menghitung nilai dari F dalam kurung N, nah ini MTK aduh, F dalam kurung M sama dengan G dalam kurung N plus H dalam kurung N. Nah, untuk keterangan sendiri, F dalam kurung N itu apa? Ya, F dalam kurung M itu ada, F dalam kurung M itu adalah total perkiraan biaya jalur, dan untuk, ada ya, terus J dalam kurung N itu adalah biaya nyata dari start ke node saat ini. Terus untuk H dalam kurung N itu adalah perkiraan biaya dari node saat ke go. Jadi, start itu adalah memilih node yang terlihat paling menjanjikan berdasarkan kombinasi antara biaya yang ditampuh sama estimasi sisa biaya menuju goal. Jadi, start sendiri ini kayak dia tuh memiliki biaya. Nah, biaya ini harus bisa sampai ke goal dengan estimisasi sisa biayanya untuk sampai ke goal. Nah, di program ini di program saya, start sendiri dia tuh menggunakan priority queue antrean agar node dengan nilai F itu paling kecil diproses lebih dahulu. Dan di start ini dia memiliki dua heuristik ya. Jadi ada heuristik Manhattan. Nih. Jadi heuristik Manhattan itu adalah heuristik utama yang menggunakan Manhattan distance ya, karena mesh tuh bergerak hanya, jadi di labirin tuh hanya bergerak hanya ke atas, ke bawah, ke kiri dan ke kanan, maka heuristik ini cocok. Dan rumusnya di sini adalah X1 kurang X2 ditambah Y1 dan dikurang Y2. Jadi jadi kita tuh artinya menghitung selisih baris dan selisih kolom terhadap goal. Lalu dijumlahkan. Contohnya kalau dalam posisi ini Manhattan Heuristic. Jadi sekarang kan kita ada di baris satu ya. Satu kolom satu. Jadi secara pokoknya dia itu menggunakan selisih barisnya, selisih baris dan selisih kolom itu di total. Terus secara teori umum dalam pencarian heuristik ini, start ini sangat efektif bila heuristik yang dipakai cukup baik karena pencarian itu menjadi lebih terarah dibandingkan BFS yang menyebar ke banyak arah. Terus pembagian antara pencarian uninformed dan informed itu eh, menjadi bagian penting dalam kajian strategi pencarian pada AI.
Nah, di sini juga ada dua ya, ada bed heuristic dan Manhattan heuristic. Eh, Terus, oke. Nah, di sini kan untuk output dari sabar. Sebelum kita masuk ke output dari semuanya, saya jelasin dulu yang nih algoritma. Tadi kan kita menjelaskan yang Manhattan distance Manhattan. Sekarang kita akan menjelaskan bed heuristic. Bed heuristic. Jadi selain Manhattan, saya juga menguji bed heuristic dengan dalam program ini. Bed heuristic itu dibuat dengan cara mengkalikan Manhattan dengan 10. Secara intuitif, heuristic itu tuh terlalu agresif, nilai perkiraannya dibesar-besarkan. Sehingga algoritma yang bisa terlalu yakin bahwa suatu arah sangat dekat atau sangat jauh dari goal, akibatnya heuristik ini tuh seperti tidak selalu menjamin optimalitas. Jadi walaupun hanya masih memakai kerangka S-start, kualitas hasilnya sangat dipengaruhi oleh kualitas heuristik. Nah, di program saya ini kalian bisa lihat yang udah saya run. Di bed heuristic ini tuh dia tuh not exportnya tuh ada 30, terus path length atau jumlah penjelajahannya tuh ada 30 nodes dan tab-nya tuh ada 29. Jadi dari mesh ini tuh bed heuristic ini tuh tetap menemukan jalur yang sama optimalnya dengan BFS dan Estate Manhattan, tetapi yang hasil optimalnya ini tuh terjadi pada kasus mesh yang saya uji, bukan berarti bed heuristic selalu bagus. Mungkin pada mesh lain bed heuristic ini bisa saja membuat estate memilih jalur yang keliru dan akhirnya menghasilkan solusi yang tidak optimal. Jadi kesimpulan dari bed heuristic yang punya saya ini kadang tuh bisa berhasil pada kasus tertentu tetapi tidak dapat diandalkan secara umum. Nah, sekarang kita akan melihat perbandingan ini kan yang udah saya ini ada banyak nih. Nah, saya dari tadi buka itu nggak random ya guys. Terus setelah kita menjelaskan kode programnya, kita menunjukkan perbandingan ketiga program. Ini, maaf maaf masih ke pause ternyata. Jadi setelah kita tadi ngebuat perbandingan dari apa? Setelah menjelaskan algoritma itu alurnya tuh gimana, terus visualisasinya gimana. Sekarang kita akan menunjukkan perbandingan ya hasil output dari ketiga algoritma tersebut ya. Di sini ada perbandingan dari BFS, DFS, search yang Manhattan sama bed heuristic-nya. Set yang bed heuristic. Jadi kalian bisa lihat di sini dia tuh BFS status ekspornya sendiri itu 66. Ini udah ada 3 sini. Nah, BFS itu status ekspornya tuh 66, terus stepnya itu ada 29 dengan status itu optimal ya, karena sudah mencari jalur yang dari status menuju yang tercepat. Jadi optimal. Nah, kalian bisa lihat di sini di DFS sendiri tuh jumlah eksplornya 74 dan dengan 51 step. Jadi tidak optimal karena dia masih mencari jalurnya itu tidak cepat ya. Jadi masih harusnya dia bisa ke jalur yang lebih cepat, tetapi kalau dengan algoritma DFS ini dia masih berbelok, apa masih mentok terus itunya. Dan ada search yang Manhattan, dia explore-nya ada 36 dan 29 step. Jadi optimal, jadi dia optimal cari jalannya lebih cepat untuk sampai ke tujuan dan ada start start yang bed heuristic, explore-nya sendiri tuh lebih dikit daripada yang Manhattan. Untuk pada kasus ini berarti dia optimal, tetapi tidak terjamin secara umum. Dan dari kita lihat nih, setelah kita lihat, DFS tuh paling tidak efisien. Kalian bisa lihat di sini, kan lihat aja jumlah exportnya. Untuk DFS sendiri tuh tidak efisien
Karena pada mesh ini tuh dia mengeksplorasi node-nya itu paling banyak dan menghasilkan jalur paling panjang. Nah, yang kedua ada BFS dan start yang Manhattan itu sama-sama memberikan jalur terpendek, jadi keduanya optimal dan dalam dalam konteks match ini tidak berbobot ya. Dan yang ketiga ada start yang bad heuristic. Jadi kebetulan di mesh ini dia tuh sedikit mengeksplorasi node dan tetap menemukan jalur optimalnya. Tetapi tidak cukup untuk menyatakan bahwa heuristik ini tuh sebetulnya lebih baik karena secara teori heuristik yang terlalu berlebihan tuh dapat merusak jaminan optimalitas. Nah, kesimpulannya dari yang setelah kita jalanin ini, dari kode yang saya jalanin ini di kode saya, BFS itu memberikan hasil optimal pada mesh ini karena BFS itu mencarikan berdasarkan kalian bisa lihat sendiri, mencari berdasarkan level sehingga jalur pertama ke goal pada grab tak berbobot. Jadi dia memilih jalur terpendek. Yang kedua ada DFS, tidak memberikan hasil optimal karena jalur yang ditemukan tuh jauh lebih panjang ya kalian bisa lihat di sini. Dia mengeksplor banyak sekali cabang ya. Terus ada Manhattan yang Manhattan heuristic memberikan hasil optimal dan juga lebih efisien dibanding BFS. Dan ada Bad yang heuristic yaitu pada ini juga menghasilkan jalur optimal tapi tidak menjamin optimalitas secara umum. Jadi mungkin itu saja ya untuk penjelasan dari kode saya tentang mesh ini atau labirin peta di mana kita menggunakan tiga algoritma yaitu ada BFS, DFS, dan start dan di mana start itu ada dua heuristic, ada Manhattan heuristic dan bad heuristic. Jadi mungkin bisa saya sampaikan saya untuk pada lab session ini tuh saya masih gimana ya, untuk tugas menggunakan algoritma-algoritma yang ada di buku ini, saya masih belum bisa belajar dengan benar ya, masih harus saya belajarin dengan belum bisa saya mengerti karena ini termasuk baru. Mungkin teman-teman saya bisa menjelaskan dengan lebih jelas, tapi kalau saya masih menjelaskan dengan lebih tidak jelas atau masih ngelihat dengan AI, tapi mungkin saya akan belajar lagi untuk algoritma BFS DFS untuk AI ini kali ini untuk peta lah untuk apapun itu. eh, Kalau ada kesalahan saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk kode caranya ya seperti ini. Ini untuk start lah. Dan ingat di sini tidak menggunakan random ya. Jadi eh, saat kita start dia tidak random pencariannya. Jadi dia mengikuti pencarian dari ketiga algoritma ini. Menghasilkan outputnya itu dari ketiga algoritma inilah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.